Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mafudo. Saya dari kelas PGMI 3A dengan NIM 2112434. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen kurikulum. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen kurikulum. Apa sih komponen itu? Komponen merupakan satu sistem dari berbagai komponen yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Sebab kalau satu komponen saja tidak ada atau tidak berjalan sebagai mestinya, maka itu tidak akan berjalan lancar. Komponen kurikulum mempunyai bagian-bagian tertentu yang berkaitan erat satu sama lainnya. Nah, di sini juga ada struktur komponen kurikulum. Menurut Subandia mengemukakan ada 5 komponen kurikulum, yaitu 1. Komponen tujuan, 2. Komponen isi atau materi, 3. Komponen media, 4. Komponen strategi, 5. Komponen proses belajar mengajar. Sementara menurut Sumanto mengemukakan ada 4 komponen kurikulum, yaitu 1. Tujuan, 2. Isi atau materi, 3. Interaksi belajar mengajar di sekolah, dan 4. Itu penilaian. Nah, walaupun istilah komponen yang dikemukakan berbeda-beda, namun pada intinya sama, yakni 1. Tujuan, 2. Isi atau struktur kurikulum, 3. Strategi pelaksanaan atau PBM, proses belajar mengajar, dan 4. Evaluasi. Nah, mari kita bahas satu persatu dari struktur komponen ini. Struktur komponen yang pertama yaitu komponen tujuan. Komponen tujuan berhubungan dengan satu arah atau hasil yang ingin diharapkan. Dalam skala makro, rumusan tujuan kurikulum erat kaitannya dengan falsafah atau sistem nilai yang dianut masyarakat. Dalam skala mikro, tujuan kurikulum berhubungan dengan visi dan misi sekolah serta tujuan-tujuan yang lebih sempit seperti tujuan mata pelajaran atau proses pembelajaran. Tujuan pendidikan diklarifikasikan menjadi 4, yaitu 1. Tujuan pendidikan nasional TPN. Tujuan pendidikan nasional adalah tujuan yang bersifat paling umum dan merupakan sasaran akhir yang harus dijadikan pedoman oleh setiap usaha pendidikan. Artinya, setiap lembaga penyelenggaraan pendidikan harus membentuk manusia sesuai dengan rumusan baik pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal, informal, ataupun non-formal. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 secara jelas menggambarkan tujuan pendidikan nasional bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan pembentukan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, yang kedua yaitu tujuan institusional atau TI. Tujuan institusional adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Tujuannya yaitu bertujuan untuk mencapai tujuan umum yang dirumuskan dalam bentuk kompetensi lulusan setiap jenjang pendidikan, misalnya standar kompetensi pendidikan dasar, menengah, kejuruan, dan jenjang pendidikan ketiga yaitu tujuan kurikuler atau TK. Tujuan kurikuler adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Oleh sebab itu, tujuan kurikuler dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki siswa setelah mereka menyelesaikan suatu bidang studi tertentu dalam suatu lembaga pendidikan. Tujuan kurikuler juga dasarnya merupakan tujuan antara untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan. Dengan demikian,
Setiap tujuan kurikuler harus dapat mendukung dan diarahkan untuk mencapai tujuan institusional. Dan yang keempat yaitu tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran atau TP. Tujuan pembelajaran yang merupakan bagian tujuan kurikuler dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh anak didik setelah mereka mempelajari bahasan tertentu dalam bidang studi tertentu dalam satu kali pertemuan. Pembahasan selanjutnya yaitu 2. Komponen isi atau materi pembelajaran isi kurikulum yang merupakan komponen yang lebih banyak menitik beratkan pada pengalaman pembelajaran yang harus dimiliki peserta didik dalam kegiatan proses pembelajaran. Isi kurikulum hendaknya memuat segala aspek yang berhubungan dengan aspek kognitif, afektif, psikomotorik yang terdapat pada isi setiap materi pembelajaran yang disampaikan dengan kegiatan proses pembelajaran tertentu. Ada beberapa kriteria yang digunakan untuk menentukan isi kurikulum. Kriteria tersebut antara lain 1. Yaitu isi kurikulum harus sesuai, tepat, dan bermakna bagi perkembangan siswa. Dan yang kedua yaitu isi kurikulum harus mencerminkan kenyataan sosial, artinya sesuai dengan tuntutan hidup nyata dalam masyarakat. Dan yang ketiga yaitu isi kurikulum dapat mencapai tujuan komprehensif, artinya mengandung aspek-aspek intelektual, moral, dan sosial secara seimbang. Dan yang keempat yaitu isi kurikulum harus mengandung pengetahuan ilmiah yang tahan uji, artinya tidak cepat lapuk hanya karena perubahan tuntutan hidup sehari-hari. Dan yang kelima, isi kurikulum harus mengandung bahan pembelajaran yang jelas, teorinya, prinsipnya, konsep, dan yang terdapat di dalamnya bukan hanya sekedar informasi faktual. Dan yang kelima, isi kurikulum dapat mengandung pencapaian tujuan pendidikan. Yang ketiga yaitu komponen metode atau strategi. Komponen metode ini berkaitan dengan strategi yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Upaya untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal dinamakan metode. Komponen ini merupakan komponen yang memiliki peran yang sangat penting sebab berhubungan dengan implementasi kurikulum. Bagaimanapun bagus dan idealnya tujuan yang harus dicapai tanpa strategi yang tetap untuk pencapaiannya, maka tujuan itu tidak mungkin dapat dicapai. Ada beberapa strategi yang dapat digunakan dalam mengajar, yaitu Route 3 membagi strategi mengajar di atas exposition, discovery, learning, dan group sampai individual learning. Selanjutnya yaitu yang keempat, komponen evaluasi pengembangan kurikulum yang merupakan proses yang tidak pernah berhenti. Proses tersebut meliputi perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Merujuk pada pendapat tersebut, maka dalam konteks pengembangan kurikulum, evaluasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pengembangan kurikulum itu sendiri. Melalui evaluasi dapat ditentukan arti dan nilai kurikulum sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan apakah suatu kurikulum dapat dipertahankan atau tidak. Bagian-bagian mana yang harus disempurnakan. Evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Dalam konteks kurikulum, evaluasi dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang ditetapkan telah tercapai atau belum. Atau evaluasi digunakan sebagai umpan balik dalam perbaikan strategi yang ditetapkan. Evaluasi sebagai alat untuk
Keberhasilan pencapaian tujuan dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu tes dan non-tes. Yang pertama yaitu tes. Biasanya digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam aspek kognitif atau tingkat pengesuaian materi pembelajaran. Dan yang kedua yaitu non-tes, adalah alat evaluasi yang biasanya digunakan untuk menilai aspek tingkah laku termasuk sikap, minat, dan motivasi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata dan intonasi, mohon dimaklumi. Happy watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.